Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kekuasaan dan Kekayaan, Bab 325. Setelah kejadian ini, semua orang memiliki pemahaman yang lebih baik tentang Dong Suebing. Setiap pegawai pemerintah di Kabupaten Yantai pasti mengetahui nama Dong Suebing. Dong Suebing seorang diri memasuki gedung kantor, menjinakkan lahir dan menyelamatkan wali kota. Ini merupakan pencapaian yang luar biasa. Bahaya telah berakhir, dan Dong Suebing serta Xie Huilan menuju barisan polisi, yang berjarak beberapa ratus meter. Mereka baru setengah jalan keluar dari barisan. Dong Suebing merasa lega karena mereka berhasil bertahan hidup. Itu hampir saja. Xie Huilan tersenyum. Namun tiba-tiba, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Pembawaan. Gedung kantor meledak. Gelombang kejut dan panas menjalar ke seluruh wilayah yang dibatasi. Dalam sekejap, jendela gedung itu pecah, dan pecahan kaca terbangan ke segala arah. Menabrak. Kerumunan masih berada jauh dari gedung dan tidak terluka. Tapi pecahan kaca menembus kaki kiri Dong Suebing. Dong Suebing berteriak kesakitan saat dia jatuh ke tanah. Senyuman Xie Huilan membeku di wajahnya saat dia terjatuh. Bagian belakang kepala dan menutupi pecahan kaca. Dia meninggal di tempat. Suster Xie. Dong Suebing berteriak. Wali kota Xie. Dong Suebing tidak menyangka bomnya akan meledak setelah dia menyelamatkan Xie Huilan. Wu Daguang, aku akan membunuhmu. Kembali 5 detik. Adegan di depan Dong Suebing muncul. Dong Suebing masih memiliki ekspresi lega di wajahnya dan berjalan bersama Xie Huilan menuju para pemimpin lainnya. Saat Dong Suebing sadar kembali, dia menerkam Xie Huilan ke lantai. Turun. Sebelum orang lain bisa bereaksi, terjadi ledakan keras. Wali kota Xie, Ketua Dong. Itu adalah ledakan yang sangat keras. Pecahan kaca yang tak terhitung banyaknya terbang keluar dari gedung. Jantung semua orang berhenti berdetak saat mereka berusaha menghindari cedera akibat pecahan kaca. Setelah beberapa saat, Dong Suebing, yang menutupi Xie Huilan dengan tubuhnya, mengangkat kepalanya. Punggungnya terisi tanah dan pecahan kaca. Para ahli pembuangan bom benar. Bom ini terlalu kuat, dampaknya menghancurkan jendela, dan setiap pecahan kaca setajam belati. Bahkan sepatu Dong Suebing pun tertembus. Untungnya, mereka nyaris lolos dari kematian lagi. Dong Suebing bangkit. Wali kota Xie, apakah semuanya baik-baik saja? Apakah kamu terluka? Xie Huilan terbatuk beberapa kali dan menjawab, saya baik-baik saja. Dong Suebing kehilangan seluruh kekuatannya setelah mendengar jawaban Xie Huilan. Besar. Kamu aman. Petugas dari Biro Keamanan Umum dengan cepat berlari untuk membantu Xie Huilan dan Dong Suebing ke tempat yang aman. Itu terlalu mengejutkan. Beberapa saat yang lalu, wajah ahli pembuangan bom menjadi pucat. Itu diledakkan dari jarak jauh. Wu Daguang memegang detonatornya. Pakar lainnya berteriak, detonator ini hanya bisa bekerja dalam jarak tertentu. Dia ada di dekat sini. Ketika Dong Suebing dan Xie Huilan berada di kantor, bom telah meledak berkali-kali, merugikan keduanya. Pada saat itu, Dong Suebing tidak dapat melihat wajah Xie Huilan saat dia dibunuh. Tapi kali ini, gambaran kematian Suster Xie terpatri di ingatannya. Dia sangat marah. Wu Daguang, jika aku tidak membunuhmu, aku akan mengganti namaku. Dong Suebing berteriak, cari setiap rumah tangga dan temukan bajingan itu sekarang. Petugas dari Biro Keamanan Umum telah mengambil tindakan. Liang Chengpeng juga sangat marah. Dia mengangkat teleponnya dan menelepon Biro Keamanan Umum Provinsi untuk meminta lebih banyak tenaga kerja. Mereka harus mendapatkan Wu Daguang, namun caranya. 1 menit berlalu, 5 menit berlalu, tiba-tiba, seseorang berteriak ke radio. Kami menemukan lokasi Wu Daguang. Dia ada di Jalan Renming Utara. Dia telah membajak sebuah Chevrolet dan sedang menuju ke utara. Perintah Liang Chengpeng, hentikan dia. Penjahatnya terlalu cepat. Kami tidak dapat mengejar ketinggalan. Wajah Dong Suebing berubah. Kembali 5 menit, waktunya kembali. Perangkat radio sangat bising. Di mana dia? Coba cari di jalan selatan. Ada berita dari jalan barat? Belum ada. Dong Suebing tidak punya banyak, kembali tersisa. 5 menit adalah waktu terbaik yang bisa dia lakukan, dan dia membatasi waktu tersisa sekitar 30 detik.
Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Dong Suebing membuka pintu pengemudi mobil polisi terdekat. Keluar. Pemakainya terkejut, dan diseret keluar dari mobil oleh Dong Suebing. Ketua Dong, apa yang kamu lakukan? Dong Suebing tidak menjawab dan melaju menuju jalan utara. Lokasi yang disebutkan melalui radio hanya berjarak beberapa ratus meter. Dong Suebing tidak punya cukup waktu dan tidak pergi ke tempat Wu Daguang membajak mobil Chevrolet. Sebaliknya, dia mengambil jalan memutar ke tempat tujuan Wu Daguang. Dia membunyikan klakson, menyalip mobil, dan bahkan menerobos lampu merah. 100 meter 200 meter ketika Dong Suebing keluar dari persimpangan, dia melihat sebuah Chevrolet melaju menuju persimpangan dengan dua mobil polisi di belakangnya. Itu Chevrolet itu. Wu Daguang terlihat buruk, saudaranya hilang, dan dia kembali untuk membalas dendam. Dia berhasil menyandera wali kota dan memasang bom waktu. Semuanya berjalan lancar. Ia tidak langsung mengungkapkan bom tersebut karena tidak ingin dibunuh. Bom waktu akan memberikan cukup waktu untuk melarikan diri. Sekalipun waktunya gagal, dia masih bisa menggunakan detonator jarak jauh untuk menutupinya. Namun semuanya tidak berjalan sesuai rencana. Bomnya tidak meledak ketika habis. Ketika Wu Daguang menyadarinya, dia segera menekan detonatornya dan mencoba melarikan diri. Brengsek, pernikahan itu tidak membunuh wanita itu. Wu Daguang memandangi dua mobil polisi yang sedang mengejarnya dan mengumpat. Tiba-tiba, dia melihat mobil polisi lain di persimpangan depan. Dia tersenyum dingin dan melaju menuju mobil polisi di depan. Dia tahu jika dia berbalik atau menghindari mobil polisi di depannya, dia tidak akan bisa melarikan diri. Jadi, dia memutuskan untuk berpura-pura rela binasa bersama polisi di depan dan memaksa petugas tersebut menghindarinya. Dengan cara ini, kemungkinan dia melarikan diri akan lebih tinggi. Wu Daguang menginjak pedal gas dan tertawa dingin. Saya tidak percaya Anda tidak akan memberi jalan kepada saya. Namun yang mengejutkan Wu Daguang, polisi mobil di depannya tidak berniat memberi jalan kepadanya, dan melaju kencang ke arahnya. Wu Daguang tidak percaya bahwa petugas tersebut tidak takut mati. Saat ini adalah tantangan nyali. Kedua mobil itu semakin dekat dan dekat, 20 meter, 10 meter, 6 meter. Wu Daguang panik, sebagai pengemudi mobil polisi, tidak takut mati. Dia dengan cepat membelok untuk menghindari tabrakan. Tapi sudah terlambat, Dong Suebing sudah dibutakan oleh kemarahan. Ketika dia melihat Wu Daguang membelok untuk menghindarinya, dia juga memutar kemudi ke arah Wu Daguang. Menabrak, mobil polisi Dong Suebing menabrak sisi Chevrolet, dan terdengar suara keras. Airbag kedua mobil dikerahkan. Wu Daguang tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Separuh tubuhnya berlumuran darah, dan dia pingsan pada 1 detik kemudian. Dong Suebing juga terluka akibat kecelakaan itu. Ketika dia melihat Wu Daguang tidak punya kesempatan untuk melarikan diri, dia perlahan menutup matanya dan kehilangan kesadaran. Kedua mobil polisi berhenti. Para petugas keluar dan melihat kepala Dong di kursi pengemudi mobil polisi itu. Ya, selain kepala Dong, tidak ada petugas keamanan publik lain yang berani menabrak mobil secara langsung dengan penjahat. Ini Ketua Dong. Kejam malam, jam 7 malam. Rumah Sakit Rakyat Daerah, Bangsal Tunggal. Dong Suebing sangat emosional dan berpikir sendiri. Dia telah dirawat di rumah sakit 3 kali dalam waktu setengah tahun. Apa yang telah saya lakukan sehingga pantas mendapatkan ini? Wakil Ketua Tim Feng datang mengunjunginya. Ketua Dong, bagaimana lukamu? Saya baik-baik saja. Dong Suebing tersenyum. Saya terkena airbag dan seharusnya baik-baik saja besok. Wakil Ketua Tim Feng menghela nafas. Untungnya, Anda ada di sana untuk menjinakkan bom dan menangkap buronan. Saya mendengar bahwa para petinggi mungkin memberikan penghargaan tingkat kedua kepada Anda atas kejadian ini. Anda masih belum menerima penghargaan tingkat pertama dan ketiga, dan seharusnya menerima penghargaan ketiga secara bersamaan. Ini yang pertama di Tiongkok. Dong Suebing mengangguk. Saya kebetulan ada di sekitar saat kejadian ini terjadi. Setelah menunggu sebentar, Wakil Ketua Tim Feng pergi. Setelah Wakil Ketua Tim Feng, para pemimpin pemerintah kabupaten, Biro Umum Keamanan, serta teman dan kerabat Dong Suebing mengunjunginya. Pada suatu saat, berita tentang perbuatan mulia Dong Suebing menyebar ke seluruh wilayah.
Jika ada yang tidak terkesan dengan Dong Suebing karena menyelamatkan penumpang yang terjebak dari tanah longsor, mereka tidak akan berkata apa-apa atas kejadian ini. Siapapun yang berani bisa pergi dan menyelamatkan penumpang yang terjebak, tapi tidak ada yang bisa menjinakkan waktu lahir. Hal ini telah mengubah persepsi semua orang tentang kemampuan Dong Suebing. Dong Suebing terlalu maha kuasa dan bisa menyelesaikan masalah apapun. Sekitar jam 8 malam, semua pengunjung berangkat. Dong Suebing diam-diam menyalakan rokok di bangsal yang tenang dan mulai merokok. Ketika Dong Suebing mengingat kejadian sore itu, dia masih merasa takut. Jika dia salah langkah, dia akan dibunuh. Dia beruntung bisa menyelamatkan Suster Xie dan berbaikan dengannya. Pada saat yang sama, dia mendapatkan reputasi yang lebih tinggi dan memperoleh poin politik. Dia mungkin membahayakan nyawanya, tapi ketidakseimbangannya juga besar. Oh, kenapa kakak Xie belum mengunjungiku? Dong Suebing menyalakan rokoknya dan menelepon Xie Huilan. Dering-dering-dering garis terputus setelah 3 deringan. Dong Suebing merasa kecewa. Setelah dia menjadi wakil kepala seksi, tidak ada seorang pun yang menutup teleponnya. Xie Huilan masih mengatakan dia akan menikah denganku tahun depan jika kami selamat. Tapi sekarang, kamu menutup teleponku. Dong Suebing marah, tapi dia menghibur dirinya sendiri. Insiden bom waktu adalah masalah serius, dan Xie Huilan harus menyelesaikan konsekuensinya sekarang. Langit sudah gelap, Dong Suebing tidak melakukan apa-apa dan menelepon Ku Yun Xuan. Satu-satunya yang berhasil lewat, dan Dong Suebing dapat mendengar langkah kaki Bibi Xuan, dan mobil-mobil lewat di latar belakang. Dong Suebing bertanya, kamu baru saja selesai bekerja. Kenapa kamu bekerja sampai larut malam? Ya, jangan bekerja terlalu keras dan pulanglah lebih awal. Tidak aman bagi Anda untuk bepergian sendirian di malam hari. Oke. Dong Suebing merasa ada yang tidak beres. Bibi Xuan, ada apa denganmu? Ku Yun Xuan menjawab dengan nada marah. Tidak ada apa-apa. Selamat tinggal. Hei, apa yang salah? Katakan padaku. Dong Suebing panik. Ku Yun Xuan terdiam selama beberapa detik dan berkata, seseorang memberitahuku bahwa kamu punya pacar di Kabupaten Yantai. Apakah itu benar? Dong Suebing tercengang. Sial, siapa yang begitu jahat mencoba masuk di antara kita? Siapa yang memperbaiki hal ini? Wajah Dong Suebing menjadi pucat. Apakah itu seseorang bernama Wei Nan? Brengsek, bajingan ini tidak kenal lelah. Bibi Xuan, bagaimana kamu mengenalnya? Sejak Dong Suebing berselisih dengan Xie Huilan, dia tahu Bibi Xuan akan mengetahui hal ini. Katakan saja padaku apakah ini benar. Bibi Xuan, saya bertanya kepada Anda apakah yang dia katakan itu benar. Dong Suebing tahu dia harus menghadapi Ku Yun Xuan tentang hal ini apapun yang terjadi. Berbuat salah, ya. Pihak lain terdiam selama beberapa detik, dan Ku Yun Xuan menutup telepon. Dong Suebing segera menelepon Ku Yun Xuan lagi, tapi tidak ada yang menjawab. Dia mencoba beberapa kali lagi, dan Ku Yun Xuan mematikan teleponnya. Masalah yang tak ada habisnya. Dong Suebing mengutuk dan tahu dia telah membuat Bibi Xuan kesal. Dia sangat marah pada Wei Nan karena melakukan semua ini di belakangnya. Tapi Dong Suebing juga tahu bahwa ini adalah karmanya. Apa yang harus dia lakukan sekarang? Pergi dan jelaskan pada Bibi Xuan di Beijing. Tapi apa yang perlu dijelaskan? Dong Suebing seperti kucing di atap seng panas dan menjadi gila. Dia tiba-tiba duduk di tempat tidur. Tidak, bahkan jika Ku Yun Xuan tidak memaafkanku, aku juga harus menjelaskannya, atau aku akan menyesalinya seumur hidup. Tapi saat ini, pintu terbuka. Ku Yun Xuan sedang berdiri di depan pintu. Dong Suebing terkejut. Bibi Xuan, kenapa kamu ada di sini? Kamu ada di bawah ketika aku meneleponmu. Ku Yun Xuan yang lembut berbeda hari ini. Dia memiliki wajah hitam dan menutup pintu di belakangnya. Dong Suebing dengan cepat berkata, dengarkan aku dulu, dan kamu bisa mulai memarahiku setelah aku selesai. Saya terus meminta Anda untuk menjadi pacar saya ketika kami berada di Beijing, tetapi Anda tidak setuju. Tentu saja, saya tidak menyalahkan Anda, dan saya bertemu dengan Sister Xie setelah itu. Keluarganya memaksanya untuk menikah, dan dia menolak dan mengatakan saya pacarnya. Setelah itu Dong Suebing khawatir Bibi Xuan akan pergi sebelum dia menyelesaikan penjelasannya, dan berbicara dengan sangat cepat. Ku Yun Xuan berdiri di sana tanpa mengucapkan kata pun. Dong Suebing menghela nafas.
Hanya ini yang ingin saya katakan. Aku tahu aku kasihan pada kalian berdua. Aku Hu, ini semua salahku. Ku Yunxuan menggigit dan membalikkan badan untuk menyeka air matanya. Ah Dong Suebing melompat dari tempat tidur dan memegang tangan Ku Yunxuan. Berhentilah menangis, ini semua salahku. Kamu bisa memukulku semau kamu. Ku Yunxuan memeluk gigi dan mengangkat tangannya untuk menamparkan Dong Suebing. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.